Oke, welcome back to PSR Talks. Kalau biasanya PSR Talks itu isinya Andri sama Isman. Sekarang sesi ini tuh dibajak dulu sama gue, Chris dari CNC Show, bareng sama Bro Isaac, Master of Star Halo. Wars-nya PSR ya. Oke, Bener. kalau boleh tahu Bro Isaac ini suka Star Wars dari kapan nih sebenarnya? Soalnya kan udah Oh, mendalami banget nih gitu. bah. Well, gue udah suka Star Wars dari zaman gue umur 3-4 tahun kayaknya. Waktu itu zaman nyokap gue nyekokin film-film dan dia kebetulan suka Harrison Ford banget. Jadi dia ngasih film yang namanya Empire Strikes Back. Star Wars Empire Strikes Back. Film keduanya waktu itu. Belum ada prequel trilogy. Jadi ya gue nonton langsung dan gue suka sama all the lightsaber stuff and the cool characters and such, bahkan sampai villainnya Darth Vader. Dan padahal gue belum pernah nonton yang pertamanya, New Hope. Nah dari situ gue jatuh cinta sama Star Wars sampai sekarang. Oke. Em, Mungkin Bro Isaac mungkin dalam dalam mengonsumsi konten Star Wars mungkin ada baca komiknya mungkin, apalagi sejak diakuisisi sama Disney itu yang namanya Lucasfilm ya. Itu Mhm. kan yang namanya karakter-karakter Star Wars satu-satu dibikinin komik ya sama Marvel. Bener, bener. Mungkin Gue ada baca komiknya atau apa gitu. Baca novelnya mungkin. kalau novel gue nggak terlalu ngikutin, juga gue cuma baca plot summary doang, jujur. Hmm, Karena apa? Ya, well, lu pasti ngerti lah rasanya. Ada banyak konten yang kita konsum gitu kan. ya. Film apalah, series apalah, buku misalnya kayak gitu, pasti ya waktunya kurang. Belum lagi video game gitu. Nah, kalau gue pribadi, untuk Star Wars, selain film sama series dan video game ya, gue fokus ke komiknya juga. Hmm, Kalau yang zamannya Disney, yang jadi canonnya Disney ya, itu gue ngikutin yang seri utamanya sendiri, yang Star Wars, dan gue juga ngikutin serinya Darth Vader. woi. Ya, dan menurut gue dua-duanya bagus deh, mantap banget, gue suka banget. Oke, karena tadi kan Bro Aisyah kan udah cerita nih, ikutin Hmm, Star Wars itu dari mana-mana aja gitu. hmm. Ini sebenarnya agak berbanding terbalik sama gue nih, karena gue itu sebenarnya itu cuma nonton filmnya doang gitu, alias fans Star Wars layar gede gitu. Gak Jadinya apa-apa. d- dan paling mentok kalau gue nonton Star Wars di TV itu cuman series The Mandalorian gitu, sama ya series-series Star Wars era Disney Plus ya. Hmm. Oke, sekarang kita nih mau bahas ini, apa sih namanya, Star Wars Celebration tahun 2023 ya? Yo, iya. Sebenarnya ini, mungkin Bro Isaac bisa jelasin dulu, ini Star Wars Celebration ini sebenarnya acara apa sih? Oke, Secara so, show, the show itself gitu. Sebenarnya tuh hmm. mereka tuh ngapain aja di dalam situ gitu. Oke, jadi Star Wars Celebration ini basically kayak Comic Con tapi buat Star Wars ya yang diselenggarain sama Disney itu. Nggak setiap tahun ada, biasanya dulu setiap tahun, terus kadang ada yang 2 tahun sekali, sempat ada 3 tahun sekali. Dan di sini ya jadi ajang Disney untuk ngumumin project-projectnya Star Wars, dan biasanya juga ada project lain Lucasfilm yang diumumin gitu. Dan ya kebetulan yang di tahun 2023 tuh menurut gua announcement-nya paling gede, paling gede dari sejak Disney ngakuisisi Lucasfilm, saya ngakuisisi Hmm. Star Wars. Dan yang kita bakal bahas nih nanti kan. Iya, betul. Ini ada beberapa ini ya, seri-series baru yang ngeluarin trailer, ada yang baru di-announce juga. Mhm. Mungkin bisa dijabarin dulu mungkin ada apa-apa aja gitu. Oke, oke, oke. Dan paling dari ini ya, apa namanya, dari yang gue sebutin aja, yang exciting sampai yang tunggu-tunggu, bukan least exciting, tapi gue tetap menunggu juga ya. Hmm. Tentunya ada Ahsoka yang wah banget, gara-gara trailernya juga dirilis kan, dan kayak semua karakter Rebels.
well nggak semuanya sih, tapi yang utama balik lagi di series Ahsoka. Terus mereka juga announce 3 film baru. Ada 3 film baru layar lebar ya, yang bakal tayang tapi lagi sedang tahap ya pre-production jatuhnya. Ada juga pengumuman ternyata Daisy Ridley balik lagi sebagai Rey yang bakal jadi karakter utama untuk salah satu film barunya nanti. Terus ada series The Acolyte yang diumumin bakal rilis tahun 2024 di Disney Plus. Oh, saya gue juga kelupaan. Ahsoka bakal rilis bulan Agustus tahun ini. Dan kalau The Acolyte ternyata bakal tentang the dark side of the Force. Dan kabarnya sih penggabungan, well, ambil inspirasi dari Frozen sama Kill Bill. Ada juga series Skeleton Crew yang showrunner-nya adalah John Watts yang jadi sutradaranya MCU Spider-Man trilogy yang kabarnya bakal rilis di akhir tahun ini, dan sutradara-sutradara episodenya itu yang lumayan-lumayan terkenal lah. And then ada juga Andor season 2 yang bakal jadi season terakhir series Andor, bakal tayang tahun depan. And then mereka juga ngasih nunjuk beberapa hal tentang Mandalorian season 3 yang lagi ongoing, dan hari ini pas kita rekaman udah episode 7 ya baru tayang. Ya jatuhnya sih kalau yang ini yang di Celebration itu cuma damage control doang menurut gua. Dan yang ke-8 yang terakhir itu mereka ngasih lihat era-era Star Wars yang bakal mereka mainin lah untuk jadi projectnya mereka. Ada banyak eranya dan ya kita bakal bahas satu-satu mungkin gitu Oke. bro. Oke. Tapi yang kita mau bahas mungkin yang paling dekat dulu kali ya, Mhm. yaitu Ahsoka. Gue Yoi. pribadi tahu, walaupun gue nggak nonton yang namanya Clone Wars sama Rebels, tapi gue tahu ada satu Jedi yang nggak pernah ada di film-film live actionnya Star Wars. Itu tuh namanya Ahsoka ya, Ahsoka Tano Hmm. ini. Dan gue mulai melihat Ahsoka as a character itu tuh jujur dari The Mandalorian season 2, which is itu udah live action, udah diperanin sama Rosario Dawson nih. Iya. Dan waktu Ahsoka ini mau dibikin seriesnya, ini gue tuh apa ya, excited tapi juga agak bingung gitu, karena kan gue nggak nonton Rebels nih. Sementara kalau gue lihat-lihat di seriesnya itu bakal banyak banget karakter Rebels yang sebagian karakter Rebels maksud gue yang bakalan comeback ke series Hmm. ini. Kira-kira apakah dengan gua nggak nonton Rebels tetap bisa enjoy series ini? Menurut gua si Dave Filoni ini udah berhasil nge-set up dengan oke ya, dengan baik si Ahsoka secara live action kayak gimana. Karena udah Hmm. muncul ya The Mandalorian, dan kebetulan ya Mandalorian ada banyak yang nonton. Lu juga nonton Mandalorian gitu. Hmm. Dan kayaknya sih dari sisi gue nggak bakal terlalu susah gitu. Karena gue yakin karakter-karakter tersebut bakal di reintroduce lagi. Kayak Hmm. contohnya si Hera sama juga Sabine, even apa Tron dan Ezra Bridger yang bakal muncul, itu mereka bakal di reintroduce supaya mereka yang baru nonton itu bakal tahu lagi lah, atau bakal tahu ini mereka ini siapa sih. Dan bahkan kalau dilihat dari trailernya ada adegan dari Rebels yang dijadiin live action, dan menurut gue itu jadi kayak entry point buat mereka yang nggak nonton Rebels untuk tahu oh asalnya mereka tuh ternyata dari sini tuh, something like Oh. that. Jadi aman sih menurut gue, tenang aja, percaya sama Dave Filoni ini, George Lucas-nya Disney sekarang. Wih. Dan sebenarnya di film ini berarti udah megang Star Wars tuh udah lama ya sebenarnya. Iya, dia tuh udah megang dari zaman Clone Wars. Itu Clone Wars saya rilis tahun 2006, kalau nggak salah ya. Hmm. 2006 atau 2008 ya, eh udah lumayan lama lah. Let's say udah hampir 20 tahun, hampir 20 tahun kan. Dan dia
yang ditunjuk sendiri sama George Lucas untuk ngehandle yang animasi-animasi dari Clone Wars, Hmm, ada Rebels juga kan, Bad Batch juga season satunya iya. dia yang ngurusin gitu. Jadi kelihatan jelas kalau ya, emang dia udah disiapin nih jadi penerusnya George Lucas, dan kebetulan Ahsoka adalah karakter yang dibikin sama George Lucas dan si Dave Filoni. Jadi gue Oh. percaya sama si om-om pakai topi koboi nih yang untuk megang megang Ahsoka, percaya banget gue. Tapi kalau misal, sorry, let me rephrase that. Kalau si series Ahsoka ini tuh kira-kira tuh bakal punya impact yang seberapa gede sih ke Mandoverse as a whole gitu. Nah, menurut gue Ahsoka bakal jadi setup utamanya ya, setup utama untuk climax-nya Mandover sendiri ya. Of course ada setup-setup kecil-kecilan di The Mandalorian. Of course juga di Book of Boba Fett juga mungkin, dan mungkin bakal di Skeleton Crew juga. Di Ahsoka ini benar-benar baru kayak gebrakan gedenya yang dampaknya itu kelihatan untuk Mandoverse. Apalagi dari sisi ya Imperial Remnants gitu yang apa makin aktif, dan di trailer udah kelihatan si Grand Admiral Thrawn yang balik lagi katanya setelah hilang waktu pas series Rebels, dan bahkan si Ahsoka sendiri dia nyebut si Thrawn ini heir to the Empire. Wih, Nah, dia yang bakal jadi penerusnya Empire, dan udah gue kayak rasanya di build up si Tron ini Thanosnya Mandoverse gitu. wih. Iya, feel vibe-nya ya yang gue Hmm, dapet. Jadi bakal gede banget lah. Apalagi kan si Dave Filoni yang jadi sutradara salah satu film dari 3 film baru yang diumumin pas di hmm, Star Wars Celebration ini. oke. Em, jadi untuk Ahsoka ini berarti sangat ramah ya buat fans-fans yang nggak nonton animasinya tapi cuman mentok kayak udah gue pengen nonton Ahsoka ini gitu. Berarti Menurut kategorinya safe banget ya. menurut gue Eh, safe ya, mungkin apa namanya kayak gak terlalu terkait banget sama Rebels dalam arti kayak cuma bagian endingnya doang, dan kebetulan endingnya Rebels itu bakal ditunjukin lagi di series Ahsoka gitu kan, jadi iya. eh, nggak bakal bingung banget lah gitu. Hmm. Dan ini rilisnya tuh Agustus 2023 ya, betul? Bener bener banget, tanggalnya belum dikasih tahu sih kapan. Hmm. Yang pasti udah deket banget ya ini ya. Ini yang paling deket nih, abis Mandalorian tiba-tiba ada Ahsoka lagi nih. Iya, gak sabar gue makanya nih Iya. Agustus. Tapi abis itu kita moving on ke salah satu series yang gue tuh masih bingung ini tuh mau cerita tentang apa. Tapi somehow gue tuh Hmm. sangat amat excited gitu. Yaitu Skeleton Crew. Oh, oke. Nah, kalau dari info yang ditunjukin di Star Wars Celebration, Skeleton Crew ini ada hubungannya juga ternyata sama Mandover, sama The Mandalorian, sama Ahsoka. Basically, yang bakal jadi karakter utamanya adalah Jude Law yang kalau apa ya ngikutin pop culture dia main jadi Dumbledore lah di Fantastic Beasts, dan dia kabarnya bakal jadi Jedi, seorang Jedi gitu yang mimpin kru spaceship yang isinya anak-anak. Wah, Nah, karakter utamanya ini ya, yang selain dia adalah anak-anak yang vibe-nya tuh bakal kayak film-film Amblin Entertainment hmm, zaman-zamannya hmm, Steven Spielberg dulu kayak Extraterrestrial, E.T. maksudnya. Terus mungkin dari film-film adaptasi novel Stephen King kayak Stand By Me gitu. hmm. The Goonies juga. Jadi berasa kayak apa ya? Coming of age mungkin ya, coming of Oh, age movie yang sebenarnya belum terlalu dieksplor ya di Star Wars gitu. iya. Dan ini sesuatu yang fresh juga ya, berarti ya. Fresh banget, dan kenapa tadi gue juga bilang apa ada kaitannya sama Mandovers. Di walaupun trailernya nggak dirilis di YouTube, nggak ada dirilis di sosial media,
mereka yang datang ke Celebration itu ngelihat salah satu footage atau trailer lah, teaser trailer yang nunjukin ternyata si Vayne, pirate yang ada di Mandalorian season 3 yang Hmm, cabut dan selamat, itu dia bakal muncul di Skeleton Crew menjadi salah satu villain lah atau antagonisnya gitu. I see. Tapi speaking of tadi Bro Isaac kan sempat mention nih, kalau kalau Skeleton Crew ini akan menceritakan petualangan anak-anak yang didampingin sama satu orang Jedi gitu. Hmm. Kalau gue justru nggak berpikir untuk apa ya, teringat dengan film-filmnya Amblin Entertainment atau kayak novel-novel Stephen King kayak Stand By Me yang tadi Bro Isaac udah cerita. Tapi justru gue tuh lebih mikirnya kayak, oh ini jadi mungkin mau jadi kayak Lord of the Rings banget gitu. Atau jadi kayak Narnia banget gitu. Yang mana Hmm. adventure karakter utamanya itu anak-anak gitu. Ya masuk akal juga sih. Masuk akal juga dan ada kayak kayak kalau Narnia kan ada sosok mentornya juga kan si Hmm, Aslan gitu ya. Mungkin bisa ya. jadi si Jedi ini adalah sosok mentornya mereka. Not Hmm, necessarily apakah Jedi ini bakal melatih anak-anaknya untuk jadi Jedi juga, nggak tahu. Tapi hmm, setidaknya jadi sosok guru gitu lah atau mentor atau tokoh yang emang jadi diikutin lah sama anak-anak ini. hmm. Dan ini tuh tahun rilisnya masih kapan sih? 2023 juga kan ya? Kabarnya sih akhir tahun. Akhir tahun mungkin November, Desember, atau bahkan kayak tahun depan mungkin Januari gitu. Belum Nice. ada kejelasan, tapi proyeksinya bulan-bulan segitu. Hmm. Tapi kalau lihat pengalamannya The Book of Boba Fett sih, kayaknya sih akhir-akhir tahun ke Januari ya biasanya ya. Bener, bener, bener. Mandalorian juga dulu waktu pas awal tayang tuh bulan Oktober, November, Iya. sampai masuk ke Desember juga. Hmm, hmm, hmm. Karena panjang juga ya. 12 episode ya Iya, waktu itu dulu ya. bener, bener. Tapi memang Skeleton Crew ini sangat amat exciting buat gue pribadi. Tapi ada Hmm. satu yang lebih exciting lagi, yaitu di Acolyte gitu. Karena tadi, Wah, ini. karena di Acolyte ini kan katanya mau mengangkat The Dark Side of the Force ya. Karena jujur, walaupun jujur gue nonton semua film Star Wars, termasuk yang punya label Star Wars Story itu, The Rogue One itu, tapi gue nggak menemukan kayak Sith ini sebenarnya tuh mereka tuh siapa, ideologinya Hmm, mereka tuh apa gitu. Mereka bener, tuh muncul tuh mau ngapain sih selain, ya gue tahu mereka tuh villainnya gitu, cuman apa yang mereka pegang gitu sebagai mereka punya kepercayaan gitu, bener, bener. filosofinya Nah, apa dan sebagainya gitu. Mungkin Bu nah, Isaac bisa jelasin mungkin. Kalau dari The Acolyte sendiri kan, dari premisnya, kayak tadi lu bilang, ya bener nih bakal nyeritain tentang dari sisi Dark Side of the Force, mungkin dari Sith. Nah, settingnya sendiri itu waktunya di era namanya High Republic. Itu Hmm. masa kejayaan Jedi sama Galactic Republic sendiri. Lagi masa perdamaian, wah ada konflik-konflik kecil, tapi nggak perang benar-benar perang segalaksi gitu yang benar-benar ngancurin segala segala hal, nggak kayak zamannya Empire sama Rebels, nggak zaman First Order, nggak kayak gitu. Hmm. Dan di saat itu Sith tuh nggak ada sama sekali. Bahkan Hmm. Jedi mikir, oh Sith udah benar-benar hancur, udah benar-benar dikalahin. Tapi ya, of course kita tahu ya si Darth Sidious pasti punya master kan. Iya. Masternya dia punya master. Hmm. Berarti ya di zamannya High Republic ini Sith tuh ada, tapi mereka ya work from the shadows gitu dari balik layar. Nah di sini premisnya bakal nunjukin gimana sih Sid bisa dapat kekuasaan ataupun kekuatan atau influence pengaruh sebesar itu sampai si Palpatine jadi Darth Sidious gitu Hmm. kan, jadi seorang chancellor. Nah udah dibumbuin ini dari zaman High Republic ini dan ditunjukin di series The Acolyte yang kabarnya fokus banget ke ke dark side, ke Sith,
Dan kalau dari kabarnya sih kan influence-nya Kill Bill, which is tentang revenge, Hmm. ya udah masuk akal. Revenge-nya Sith melawan Jedi. Dan satu lagi Frozen. Nah, kalau waktu pas awal gue kayak, hah, Frozen maksudnya apa? Dan beberapa orang bilang, oh maksudnya tuh gimana mengontrol diri sendiri dan kekuatan yang mereka punya gitu. Dan itu suatu hal yang Jedi lakuin, tapi Sid juga lakuin gitu. Cuma Hmm. dari beda perspektif gitu kan. Bener yang lu bilang. Kita sejauh ini ngelihat Sid dari point of view-nya heroes-nya, heroes film-filmnya ya Luke Skywalker atau Rey gitu kan, Hmm. atau Obi-Wan sama Anakin. Nah di sini kita bakal ngelihat kenapa sih Sid yang ngelakuin itu. Ya mungkin di mata orang lain ya mereka jahat, tapi mereka ngelakuin hal itu karena ada alasannya gitu untuk Iya. memperkuat diri mereka untuk mencapai kekuasaan atau power yang mereka pengen gitu. Ya gue berharap duality of the force, the light side sama dark side itu kontrasnya kelihatan dan benar-benar di explore lah di The Acolyte. Hmm. Seenggaknya bisa bikin audiens ini bingung lah kayak ini yang benar yang mana gitu sebenarnya. Nah, iya itu yang gue berharap soalnya di satu sisi kayak Sid menganggap diri mereka benar gitu kan karena Hmm. ya kalau apa itu suatu hal yang dieksplor juga kan di prequel trilogy. Iya Jedi itu betul. kayaknya angkuh banget gitu. Hmm. Like, mereka sombong banget kayak merasa kayak gue apa namanya Dapat eh, tempat kok. iya gue peacekeepers nih gue spesial gitu kan dan mereka kayak lu nggak boleh punya attachments, lu nggak boleh punya relationship lah. Kenapa? Hmm. Kenapa ada larangan-larangan kayak gitu kan? Hmm. Sementara Sid kayak ya hal-hal kayak gitu tuh nggak harus restricted gitu, malah ngebikin orang jadi kepo gitu kan. Hmm. Semakin kita dilarang, semakin kita pengen tahu gitu kan, Iya betul. pengen nyoba. Nah, mungkin kayak Sid tuh kayak gitu. Hmm. Bakal apa ya jadi satu series yang menarik juga ya ini. Nah, iya Dan soalnya karena sejak bener. awal itu tuh, sejak gue pertama kali ngelihat karakter-karakter kayak Kylo Ren, kayak Darth Vader gitu, mereka ini tuh bukan nggak sepenuhnya jahat. Mungkin kalau orang mikir Sith itu orang yang emang jahat aja gitu. Iya, Mungkin yang bisa memenuhi kriteria itu cuman Palpatine himself gitu. iya, Yang bener-bener em jahat deh mah. yang emang jahat beneran gitu. Tapi kalau kayak Heeh. Loren dan anak dan Darth Vader ini kan mereka punya alasan gitu untuk mereka join ke sana gitu. Mm-mm. Ada motivasi sendiri. Contohnya juga kayak Count Dooku gitu kan. Mm-mm. Ya, si Count Dooku nggak, well, dia Sith tapi nggak bener-bener jahat gitu. Dia kayak punya tujuan ya. Dia pengen punya ada perdamaian di ini dan merasa kayak Jedi itu korup, terus Republik itu korup gitu kan. Mm-mm. Makanya dia bikin separatis. Nah, gue suka tuh apa yang dari perspektif-perspektif kayak gitu. Alasan kenapa mereka ya join the dark side gitu. Gue Iya. berharap bukan bikin kita simpati sama villainnya ya, tapi Mm. alasannya jelas gitu. Kadang kan zaman sekarang orang tuh udah mulai bosan kayak kalau musuhnya tuh emang jahat karena mereka emang jahat gitu. Jahat aja gitu. Iya jahat aja gitu. Itu kan kayak apa trope atau klise stereotip film-film zaman dulu gitu kan. Mm. Sekarang udah ya bisa dieksplor lebih lanjut lagi. Mm-mm. Dan ini tuh rilisnya kapan sih? 2024 ya? Ya, tahun depan. Bulannya kapan belum dikasih tahu sih. Kalau nggak salah, udah ada 4 episode yang bener-bener selesai gitu, selesai post production. Jadi Mm. gue nggak bakal kaget kalau ternyata nanti Skeleton Crew selesai, sebulan 2 bulan kemudian udah ada Acolyte gitu. Ya, mungkin bulan Maret, April, Mei mungkin. Tapi karena ini kan kata lu kan di Acolyte ini kan settingnya itu sebelum sebelum The Phantom Menace ya. Ya, 100 tahun Apa sebelum. apakah ada kans buat audiens ini dikasih lihat Darth Revan untuk pertama kali nih Wah, kalau Revan di sih, di live action gitu maksudnya? masih jadul lagi itu ya, bukan High Hmm. Republic menurut gua. Dia munculnya di Old Republic. Nah, menurut gua yang bakal muncul Yoda. Soalnya zaman situ dia masih
dia masih aktif kan, lebih aktif lagi. Bahkan menurut gue belum jadi Jedi Grandmaster, dan gue nggak bakal kaget kalau ternyata di season selanjutnya mungkin atau di episode terakhirnya si Acolyte kita bakal ngelihat Palpatine tapi masih lebih muda gitu. Iya, Nah, ya mungkin mereka berdua sih yang bakal muncul. I see. Bakal menarik banget ya. Apalagi lihat Yoda masih jadi Jedi yang baru dari naik dari Padawan nih, Jadi mungkin. udah jadi Jedi Knight atau mungkin Jedi Master tapi masih aktif lah ke sana kemari gitu. Mm-mm. Dan untuk seriesnya masih ada lagi nggak sih sebenarnya? Seri selain itu gua cek ya. Well, bakal ada Andor season 2 Oh iya, tapi Endor season 2. Andor season 2 yang bakal jadi closure-nya series Andor sendiri yang katanya Hmm. bakal langsung nyambung nih ke apa namanya? Rogue Ke One. Rogue One, A Star Wars Story. Tapi Hmm. masih belum ada detail yang dijelasin sih, kecuali satu sih ya. Karakternya Andy Serkis, Kinoloy, ternyata selamat dan bakal muncul lagi nih di season 2. Dan gue Hmm. berharap ya perannya dia lebih gede lagi sih nanti di season 2 gitu. Iya. Dan ditambah Cassian Andor ini kan salah satu karakter Star Wars favorit gue ya, yang bukan Jedi, Wah, bukan Sith ya. nah, menarik, menarik, menarik. Kenapa tuh? Kar- Kenapa? karena gue tuh nggak tahu kenapa ya. Selera gue tuh mungkin lebih ke orang tua boomer yang masih superhero-nya mereka tuh yang hero-hero film modelan kayak James Bond, modelan Nah, kayak karakter-karakternya Steven Seagal gitu. vibe-nya Kalau kayak gitu ya. Ya, vibe-nya mata-mata banget sih emang iya si betul. Andor. Dan ditambah lagi kan showrunner Endor ini kan Tony Gilroy ya, Born. yang bikin Bourne series gitu. Iya. Yang mungkin ini anak-anak Gen Z yang mungkin nonton kita gitu nggak tahu ini Bourne series ini film apa gitu, James Bond ini apa gitu kan. Nah, iya, Dan influence-nya banyak nih buat Andor itu mereka berdua. iya, mungkin ini bisa jadi apa ya, ajang perkenalan ke penonton-penonton Star Wars yang Gen Z mungkin ya. Kalau Bet untuk mengenalkan yang namanya ada genre mata-mata gitu. iya. Iya. Dan apa, kalau nonton season 1 Andor juga itu deep banget cuy. Iya. Bener-bener layered dan apa ya, seserius itu. Star Wars tuh bisa serius itu dan bisa filosofi politik dan ideologinya tuh dalam banget untuk setiap karakternya dan untuk cerita-ceritanya kayak sesuatu yang nggak pernah dilakuin gitu sama Star Wars. Mhm. Jadi gue berharap lebih dalam lagi untuk season 2. Kayak kalau kata orang-orang beberapa yang kayak bosen gitu, nggak banyak action, nggak ada lightsaber, nggak ada Jedi. Ya Mhm. bukan ini shownya, tujuannya bukan itu. Ya kayak kalau lu ngarepin ada Jedi di dalam series Andor, berarti lu kayak berekspektasi ke sesuatu yang salah nggak sih sebenarnya? Bener, bener, bener. Kalau misalnya apa, ya boring ya udah nggak usah tonton. Kenapa Hmm. dilanjutin? Malah menurut gua ya Andor emang slow burn, slow build up, tapi pas climax gokil banget gitu dan ngebuat Andor salah satu project Star Wars terbaik menurut gua sepanjang Betul. masa gitu. Salah satu yang Setuju sih. terbaik ya. Menurut gua kayak Empire Strikes Back masih paling atas, Andor tuh kedua. Hmm. Sih. Dan dan Rogue One pun jadi mungkin yang ketiganya lu mungkin ya. Rogue One ya ada di top 5 gua. Rogue One ada di top Oh, 5 gua. Dan menurut gua kalau season 2-nya hits the landing, gue yakin itu malah bikin Rogue One lebih wah lagi gitu rasanya. Sama kayak gimana Clone Wars itu ngebikin prequel trilogy lebih wah gitu. Karena ada detail-detail yang dimasukin gitu kan. iya. Tapi sebenarnya ini gue agak sedikit nggak setuju sama lo kalau Clone Wars itu yang mengangkat derajat sequel lagi, prequel trilogy. Karena menurut gue yang berhasil ngangkat prequel trilogy ke tempat yang seharusnya, itu tuh seriesnya Obi-Wan malah. Oh, menarik, 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 menarik. Masuk akal juga, masuk akal Hmm. gitu. Ya, apa namanya? Gue berharap Obi-Wan ada season 2 sih. Sama.
Bener, Kita bener, bener, bener. butuh lebih banyak ini apa sih screen time-nya Obi-Wan Kenobi sampai dia ketemu Luke Skywalker gitu kan. Itu kan waktunya kan Iya. panjang tuh. Heeh. Nah, dan apa pas juga umurnya si Ewan McGregor gitu kan, udah Mm-mm, mulai menuju, dia udah 50-an, udah mulai ke 60, sama kayak si Sir Alec McGuinness juga mm-mm. waktu itu kan umurnya segitu. Iya, dan suaranya juga mirip gitu ya. Iya, wah, emang gokil lah, aktor gokil. Iya betul. Dan Endor season 2 ini belum ada tanggal rilis sih. Belum, belum. Tapi yang pasti tahun depan itu eh, bakal rilis. Mereka udah ngasih lihat beberapa footage sih, soalnya syutingnya udah selesai juga. Oh, Gara-gara mereka udah mulai production tuh sejak bulan November tahun lalu gitu. Jadi udah ada beberapa episode yang bisa dikasih lihat gitu. Wow, footage episode yang dikasih lihat pas celebration. bukan first look doang nih berarti ini. Iya, bukan terus look, udah ya teaser lah jatuhnya, teaser trailer gitu. Hmm, oke, ini juga menarik ya untuk mengenalkan ada yang namanya genre mata-mata itu tuh pernah ada gitu. Ya, spy thriller. In Star Wars Way lebih tepatnya. Yoi. Dan tapi ini yang bikin gua agak bingung nih. Kenapa ada series yang masih ongoing, tiba-tiba itu mereka decide untuk mempromosikan episode berikutnya di Star Wars Celebration, which is ini tuh kan agak di luar kebiasaan ya. Biasanya kan Ah, memang kalau yang namanya Disney Plus itu selalu yang namanya ngeluarin trailer mid-season. mhm. Biasanya kalau udah masuk ke episode 4, episode 5 mau masuk 6, 7, 8 biasanya udah mau kelar tuh. Ya, Kalau series-series MCU tuh biasanya mereka bakal rilis yang namanya mid-season trailer hmm. untuk mempromosikan episode-episode selanjutnya dari tengah ke episode terakhir gitu. Paruh akhir lah. Nah ini kenapa ini kok mereka memanfaatkan momen Star Wars Celebration ini untuk iklan episode 7 gitu. The Why? Mandalorian ya. Ya, menurut gua sih mereka damage control cuy. Karena episode 6 kurang ya gitu Hmm, buat banyak orang yang nonton karena terasa ya bener-bener filler. Dan apa kayak basically kalau menurut gua lu cuma nonton 15 sampai 10 menit terakhir episode itu, lu nggak bakal kehilangan apa-apa. Soalnya hmm. sisanya yang lain selain 15 sampai 10 menit terakhir itu nggak berpengaruh sama sekali ke ceritanya menurut gua dan banyak orang. Makanya mereka pengen bikin fans excited kali ya sama Mandalorian season 3 gitu. Apalagi ya, episode 7 udah rilis gitu dan menurut gua bagus Hmm. banget gitu. Dan jadi ya bener sih mungkin taktiknya mereka ya untuk bikin para fans nanti-nanti gitu. Penasaran emangnya apa sih, apa sih, apa sih. Biar momentumnya tetap dapet dan gak bikin fansnya kayak bener-bener kecewa setelah nonton episode 6 gitu. Feeling gue ya. Memang di fandom-fandom luar negeri juga mereka juga banyak menyuarakan kekecewaan mereka juga gitu ya. Bener, bener. Oh, banyak banget yang ngomong dan apa ya episode yang 6 itu emang salah satu episode paling weak ya, one of the Hmm. weakest episodes di Mandalorian gitu. Agak disayangkan aja, soalnya kan mereka udah nge-build up story-nya kayak gimana, tiba-tiba bentar dulu nih si Ada yang mau lewat dulu nih. iya ada yang boleh nih, berasa kayak gitu. Aduh, gue berharap sih series-series yang lain gak terlalu banyak Hmm. kayak gitu ya, bener-bener apa ya, Fokus fokus, concise gitu. Andor fokus gitu, nggak ada hmm. apa namanya yang filler. Filler. Uh-uh. Feeling gua Ahsoka nggak bakal kayak gitu sih, feeling Hmm. gua karena kelihatan dari trailernya kayak wah ini Ahsoka misinya mencari seseorang, nggak tahu Ezra atau Thrawn. Nah, Hmm. Skeleton Crew gua nggak tahu bakal kayak gimana. Bisa jadi karena adventurous gitu kan, bakal kayak gitu ada side quest mungkin. Iya. Kalau Acolyte mungkin fokus banget juga kalau feeling gua. Nah, Mandalorian ya sudah lah nggak apa-apa udah lewat tapi Hmm. bikin kita excited banget untuk akhir episodenya, akhir season 3 maksudnya. Oke. Nah, tapi ini yang bikin gue agak kaget itu sebenarnya kan kalau
gaya storytellingnya The Mandalorian dari pertama kali ada sampai sekarang itu kan sebenarnya mereka konsisten ya dengan Mhm. jalan cerita yang penuh dengan side quest. Kalau kata Lucy kayak main Dungeons and Dragons gitu. Iya, kayak main game RPG gitu kan. Ada Mm-mm. story, terus lu ke side quest ini dulu gitu kan. Iya, dan jujur gue kaget banget begitu denger ternyata reaksinya mereka ke episode 6 ini kok kayak gak seperti biasanya gitu. Hmm. So, gue ngerti sih alasannya kenapa. Dan kayaknya semua yang ngomongin kecewaan mereka alasannya sama. Karena biasanya mereka ngelakuin yang side quest itu di awal-awal season. Iya, Biasanya di betul. episode 2, episode 3, 4 gitu. Ini Mm-mm. udah di tengah-tengah season, di episode 5-nya lu udah nge-setup nih ada reveal. Wah, siapa nih Gideon nih dibebasin sama siapa nih? Mm. Episode 6-nya malah kayak bentar dulu. Iya kan? Kayak apa namanya? Udah mau muncak nih, tiba-tiba flat gitu. Hmm, nggak enak sih Gak ditu namanya. Iya, gak diterusin, iya nanggung gitu, kentang Hmm, jadinya. iya betul. Tapi untungnya episode 7 bagus ya. Episode 7 sih bagus banget menurut gua, parah, Hmm, kacau. Merinding gua nontonnya. iya. Ya, mungkin besok gue bakal coba nonton episode 6 dan 7 mungkin ya. Nonton lah. Untuk saya sudah habis ya. Habis. Berarti ini sekarang masuk ke segmen yang gue tunggu-tunggu nih. Karena dari sejak sejak The Rise of Skywalker itu gue selalu bertanya-tanya kapan film Star Wars selanjutnya itu ada gitu. Iya. Dan kalau dilihat di series-series kayak The Mandalorian atau series-series Star Wars yang lain gitu, semuanya tuh mengambil latar justru sebelum sequel trilogy gitu. Mhm. Dan tentunya film yang diumumin kemarin gak cuman mengacu ke apa yang terjadi setelah sequel trilogy aja, tapi juga banyak film yang lain-lain nih. Ada apa aja nih? Nah, karena lu dari tadi ngomongin sequel trilogy kan, yang pertama langsung aja ada filmnya khusus buat Ray Skywalker. Daisy Wih. Ridley is back. Jujur gue seneng, gue suka banget aktingnya dia sebagai Ray. Like menurut gue persetan lah mereka yang benci sama Ray gitu. Karena apa namanya, she's a great character gitu, bagus banget. Sayang aja filmnya kurang, eh historinya kurang lah gitu, filmnya kurang gitu, tapi dia sebagai karakter menurut gue bagus banget dan gue seneng dia balik lagi. Dan apa, ternyata storynya bakal nunjukin Rey ngebangun New Jedi Order. Nah, Wah. film sutradaranya bakal Charmin Obaid Chinoy. Dia kalau nggak salah sutradara beberapa episode dari Miss Marvel. Kalau nggak salah yang Oh. awal-awal, yang episode yang bagus-bagusnya. Hmm. Kayaknya episode yang bagus-bagusnya, yang bener-bener fokusnya ke keluarga gitu. Hmm. Dan menarik sih. Apakah mungkin berarti ya ini kan ya founding the New Jedi Order. Itu pasti kan banyak interaksi. Ya si Rey harus interaksi sama orang-orang baru yang dia kenal untuk ngebangun nih Jedi Order lagi. Dan gua berharap di situ fokusnya. Interpersonal relationship, interaksinya Rey dengan karakter-karakter ini. Jadi nggak cuma Iya. lightsaber swing, berantem, dan lain-lain gitu. Dan kalau misalnya apa namanya, kalau misalnya kayak ada Empire lagi atau apa First Order atau kelompok lain, atau misalnya tiba-tiba wah ada Jedi yang mengkhianati gini, kayaknya udah berkali-kali kita kejadian kayak gitu kan. Basi gitu ya. Sih bener-bener yang lu bilang. Gue berharap makanya kayak ya ada konflik, tapi fokusnya konflik antar pribadinya itu Hmm. nggak harus suatu yang gede banget gitu kan. Berarti lo mengharapkan kalau ini kita bilangnya episode 10 lah ya. Eh, Bisa jadi sih, bisa masuk ya. Bisa Hmm. masuk karena ya ngelanjutin ceritanya si Rey. Tapi dari Disney sendiri, Lucasfilm nggak menganggap itu episode 10 ya. Oke. Ya nggak. Mhm. Untuk bikin ini aman, ya gue bilangnya si film Star Wars baru ini mungkin lo mengharapkan si film Star Wars yang baru ini tuh konfliknya tuh lebih grounded aja gitu ya. Jika Iya, selalu political rumit kayak Star Wars yang udah-udah gitu. iya. Grounded aja coba gitu kan. Just fokus aja masalah
Rey untuk ngebangun New Jedi Order gitu ya. Hmm. Apakah ya konflik antar muridnya lah atau konflik antara sama guru-guru Jedi yang lain gitu kan. Mungkin dia nemuin Jedi-Jedi yang lain gitu kan. Bisa jadi gitu. Iya. Dan ini mungkin semua film ini belum ada tanggal rilis resmi ya berarti ya. Belum. Tiga-tiganya belum ada rilis resmi. Ya, gue mungkin dari sisi itu gue agak skeptis ya. Tapi setidaknya dengan mereka Lucasfilm dan Disney umumin nih, ini filmnya, ini sutradaranya, itu menurut gue kayak jadi seal of approval kalau ya ini film bakal jadi. Beda sama kayak yang sebelum-sebelumnya kayak rumor-rumor doang gitu. Hmm. Oke, next ada film apa lagi? Yang Ini yang belum ada judulnya, gue jadi bingung nih. iya. Paling dari sutradaranya ya. Yang lain Hmm. sih kalau si Charmin Obatkino ya, uh, kita belum tahu banyak tentang dia, tapi yang dua yang lain, which is Dave Filoni, ya masternya Star Wars sekarang gitu, George Hmm. Lucas zaman sekarang, dan juga James Mangold. Nah, kalau Dave Filoni kan kita udah kenal dia ngurusin Clone Wars, Rebels, Mandalorian, dan bakal Ahsoka, dan di situ udah kelihatan apa yang dia mainin, apa yang dia bikin itu untuk menuju film yang dia akan bikin, which is climaxnya Mandoverse. Nah, dan gue dari dulu sejak apa namanya zaman season 1 season 2 Mandalorian, gue bilang please banget, gue berharap climaxnya itu puncaknya Avengers Endgame-nya Mandoverse itu dijadiin film gitu, bukan series. Dan akhirnya kita dapet, gue berharap banget ya bakal sukses lah nanti. Terus yang kedua itu si James Mangold yang udah terkenal banget lah dia gara-gara film Logan ya, Wolverine, Ford versus Ferrari. Sekarang dia jadi ngebuat Indiana Jones yang baru yang bakal Iya. keluar tahun ini, dan kalau nggak salah buat DC dia bakal ngebuat Swamp Thing, dan filmnya dia fokusnya tentang Jedi pertama gitu, founding of the Jedi Order zaman dulu, dan awal mulanya The Force gitu. Yang Oh, kabarnya sih katanya bakal biblical, religius gitu, spiritual, dan kepo gue gitu karena katanya bakal kayak gaya-gaya Ten Commandments sama apa namanya Ben-Hur gitu. Wah, iya. film-film religius gitu kan, menarik. Mm-mm. Ya, semoga di tangan yang tepat ya, James Mangold ini bisa mengangkat genre epic biblical ini tuh ke masa-masanya Ten Commandments zaman dulu gitu. Iya, bener bener Jalur bener kan. Star Wars ini juga Well, sama. jalur Star Wars sih, iya kan. Jadi kayak lu kebayang gak sih gitu kan kalau apa berarti kan ya, Jedi kan itu kan agama gitu kan, agama di Mm-mm. galaksi Star Wars gitu. Gimana asal usulnya? Siapa yang nemuin ajaran-ajarannya gitu? Gimana dia bisa punya koneksi sama Star Wars, dan kenapa bisa split antara Jedi sama Sith gitu kan? Mm-mm. Nah, itu suatu hal yang tentunya menarik banget buat kita lihat dan dieksplor lah sama mereka ini. Sama sama tadi itu ada filmnya yang selain James Mangold itu ada filmnya siapa lagi sih itu? Lupa ya. Filoni, Ya, Dave Dave Filoni, Filoni ini directorial debutnya dia ya? Berarti. directorial debut untuk live action film. Oh, Bener, berarti selama ini dia tuh bikinnya tuh project-project An- animasi nggak sih? bener animasi doang. Untuk Ahsoka dia bakal jadi showrunner live action. Sebelumnya dia di Mandalorian udah nyutradarain beberapa episode sih. Yang Hmm. pertama kali dia sutradarain itu episodenya Ahsoka muncul. Oh. Ya, jadi udah memang bener-bener berlatih dia nih, latihan untuk Hmm. nyiapin diri ngebikin film, film layar lebar, live action layar Iya. lebar. Dan sebenarnya dari dua film yang barusan, yang soal Jedi pertama tadi sama yang puncaknya Mandoverse, itu apa sih yang kira-kira dari masing-masing film ini yang bisa kita sebagai fans itu ekspektasikan gitu? Oke, kalau dari Mandover sendiri, apa namanya? Menurut gua itu bakal jadi combination puncak dari storyline yang udah di setup di Mandalorian, bakal di setup sama Ahsoka, Skeleton Crew, dan jadi bridge ya, jembatan ke sequel trilogy. Karena sejauh ini kan kita
ya tahu sequel trilogy udah kejadian gitu kan, First Order Hmm, dan ini. Nah, hmm, menurut gua Mandoverse ini dan filmnya Dave Filoni bakal nunjukin gimana gitu. Apa yang terjadi setelah Rebels menang ngalahin Empire dan gimana nanti First Order muncul. Dan menurut hmm, gua bisa jadi kalau tadi kayak lu bilang Obi-Wan ngebikin prequel trilogi bagus atau kalau menurut gua Clone Wars ngebikin prequel trilogi bagus. Bisa jadi ini Mandoverse ngebikin sequel trilogi lebih bagus lagi. Dan hmm. itu harapannya gitu. Harapan gue juga kayak gitu. Ya Dan itu kalau yang film yang kita butuh tuh yang kayak gitu. bener, bener, bener. Karena apa ya capek lah gitu kan, terlalu negatif gitu sama apa sequel trilogi. Ya dulu juga prequel trilogi banyak banget yang gak suka gitu kan. Terlalu Tapi kan ini, mereka terlalu nggak itu. suka, mereka nggak sukanya sebenarnya kan cukup beralasan ya, terutama nggak suka sama The Phantom Menace gitu. Attack of the Clones juga, well, emang agak kurang juga gitu. Yang bagus Hmm, emang apa yang bagus banget Revenge of the Sith. Yang lain kayak ya biasa aja atau kurang gitu. hmm, Nah, sequel trilogi gue berharap ya ujungnya bakal kayak gimana kita ngelihat prequel trilogi dan apa dengan rasa nostalgia dan ya seneng lah, bagus hmm, gitu, keren. Terus kalau James Mangold yang gue harapin sih itu gimana Jedi pertama kali ya kebentuk dan gimana hubungan mereka sama Force dan kenapa bisa split gitu hmm, antara Jedi dengan Sith. Kalau di Star Wars Legends udah dieksplor lah itu. Nah, gue iya, pengen lihat gimana Disney, gimana James Mangold nyiapin canonnya dia sendiri gitu, mereka sendiri untuk storyline ini. I see. Tadi dan presentasi-presentasi barusan tuh ditutupnya dengan mereka nampilin timeline Star Wars ya berarti ya. Iya, bener-bener. Setiap era Star Wars itu belum pernah kejadian loh di zaman Disney. Mereka sebelumnya cuma nunjukin, oh ada film ini, ada film ini, ada series ini, series ini. Ini pertama Hmm, kali yang mereka nunjukin semua era Star Wars dari Dawn of the Jedi yang bakal ada filmnya si James Mangold ini hmm, tentang ya terbentuknya Jedi Order dan gimana Sith bisa pecah dari Jedi. Ada juga The Old Republic, film atau proyeknya belum ketahuan apa. Gue berharap banget ya, fingers crossed. Revan, Knights of the Old Republic. Ada juga The High Republic. Ya udah jelas di Acolyte dan mungkin ada proyek lain yang kita belum tahu. Fall of the Jedi. Udah ya itu zamannya prequel trilogy. hmm, Reign of the Empire itu ya zamannya Andor. Sorry, Reign of the Empire lebih ke ya zaman apa Obi-Wan Kenobi itu Reign of the Empire sih hmm, sama Bad Batch. Age of Rebellion udah masuk Rebels, Andor, Rogue One sama original trilogy. The New hmm. Republic itu Mandoverse basically. Rise of the First Order itu sequel trilogy dan New Jedi Order itu nanti filmnya si Rey. Nah, dan begitu gue lihat ke ujung ya, ini ada Hmm. The New Jedi Order. Wah, ini masa depan Star Wars ini lebih cerah daripada yang gue kira gitu. Iya kan, bener. Kayak sebelumnya mungkin kita mikir kayak nah, Disney terlalu ini banget ya fokus sama MCU gitu. Ya Hmm. dan Star Wars dianaktirikan gitu. Sekarang kebalikannya malah. Bener, perasaannya kayak dibalikin gitu dan ya maksudnya ya kita berdua juga suka suka MCU gitu. MCU. Tapi kasih kesempatan juga lah buat Star Wars gitu. Iya. Maksudnya kayak lu udah beli Lucasfilm gitu dari George Lucas dengan duit yang banyak masa lu nggak pakai gitu propertinya sayang banget kan. Dan sekalinya dipakai pun tidak perform sebagaimana mestinya gitu. Iya, gak maksimal, kurang maksimal. Dan gue tuh tahu karena gue tuh tahu kalau Star Wars belakangan lagi dianak-emaskan banget itu karena sebenarnya kan waktu series Obi-Wan ini tayang kan ada ini ada Miss Marvel ya. Iya, Jadi itu kan itu ngebandinginnya gampang tuh. Ketika Obi-Wan itu kan digarapnya tuh kayak serius gitu. CGI-nya bagus segala macam. Begitu kita habis dari Obi-Wan kita nonton Miss Marvel itu kayak jauh gitu. iya Secara benar-benar. kualitas CGI ya terutama ya. Kayak kelihatannya dananya tuh lebih dilempar ke Star Wars ya daripada Mm-mm. MCU. Iya, dan mungkin ini bisa jadi awal kebangkitan Star Wars ya. Ah, semoga, semoga, semoga. Fingers crossed.
Fingers crossed. sekali lagi. Dan sebenarnya satu bagian yang gua notice kan di hari-hari selanjutnya kan Star Wars Celebration tuh di live streamingin. Iya, Itu tuh kemunculannya Hayden Christensen di main be. stage. Mm-mm. Itu tuh bener-bener viral banget ya di TikTok, literally. Semua konten kreator Star Wars yang ada di TikTok, semua pasang cuplikan itu. They really feel emotional about his returns to this franchise gitu. Ke Benar. franchise yang sangat disayang ini gitu. Dan menurut lu sendiri kemunculannya Hayden Christensen ini untuk ke depannya gimana nih? Bagus nggak untuk prospeknya Star Wars ini ke depan gitu? Menurut gua kalau misalnya Star Wars pengen explore hal-hal terkait dia ya atau Darth Vader gitu, Hmm. bisa bisa juga gitu. Dan kalau nggak salah udah dikonfirm kalau dia bakal muncul di Ahsoka gitu kan, yang bakal menjadi apakah flashback atau apa ya bisa jadi kan. Hmm. Dan jadi potensinya ada banyak banget gitu. Ya Hayden masih umur yang pantas lah gitu untuk Hmm. apa namanya untuk action dan lain-lain. Jadi banyak lah yang bisa dilakuin kalau misalnya ya Disney atau Lucasfilm ada idenya gitu kan. Iya. Dan I think kayaknya kita udah kelamaan juga ya record. Ada yang mau ditambahin lagi nggak, Bro? Kayaknya sih itu aja ya. Yang pasti menurut gua kita sebagai Star Wars fans tenang aja. Kayaknya masa depan kita cerah nih. Hmm. Pasti masa depan kita cerah dan ditunggu-tunggu aja semua proyeknya dan keep apa ya bukan stay positif, keep an open mind, terbuka pikiran kita terhadap hal-hal yang apa yang Star Wars mau mau kasih dan ya berharap semuanya lancar. Gak Tuh. di cancel, gak di cancel. Jangan kayak film Star Wars-nya Patty Jenkins itu ya. Wah iya, oh tiba-tiba Itu nggak ada udah kabarnya lagi ya? udah gak bakal jadi di cancel. Ah, sayang banget itu. Padahal itu waktu announcement itu keluar gue sangat amat excited ya. Iya Ngeliat menarik. Patty Jenkins akhirnya cabut dari Warner Bros. Yang waktu itu lagi toxic banget ya. Mhm, mhm. Decide untuk bikin film Star Wars atau filmnya di cancel. Oke, that's very much it. Thank you banget Bro Isaac buat waktunya Thank you. dan sedikit fun fact juga sebenarnya kita udah record ini tuh udah sampai berbusa akhirnya dan ternyata ada technical difficulties gitu. Jadi ini tuh udah rekaman kedua lah di hari yang berbeda gitu. Dan I think that's very much it. Thank you banget buat teman-teman semua yang udah nonton PSR Talks di episode special Star Wars Celebration ini. Semoga apa yang dia harapkan sama teman-teman semua, yang terutama yang fans-fans Star Wars ya, itu semua terpenuhi lah di di sesi-sesi ngobrol kita hari ini gitu. Dan jangan lupa untuk like sama share episode PS Star Talks ini ke teman-teman kalian, apalagi yang fans Star Wars kayak lu harus lihat ini ah, ah, kalau ini Star Wars masa depannya cerah banget, lebih cerah daripada yang kita kira. Dan dan juga don't forget to subscribe ke channelnya Playstop Rewatch dan juga follow gue di Instagram ada di Chris Nugraha 42 sama Bro Isaac mungkin silakan. Eh, ada di @isaac.mandagi. Oke, okay. I'll see you guys next time. See you. May the force be with you.